Jadi masjid ini sebenarnya punya tanggung jawab lah mengurus umat supaya umat ini berkualitas. Tidak cukup kita hanya mendorong umat berkualitas melalui khutbah, melalui pengajian, tapi tanpa praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-20 tahun keempat edisi Kamis 26 Oktober 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kali ini kita akan membahas isu tentang masjid ya, mendongkrak kemiskinan di Aceh. Tema kita meminimalisir kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana masjid. Dengan narasumber kita Bapak Said Muhammad Hussein, beliau adalah Ketua Keluarga Alumni Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustadz. Sudah lama ya kita tidak diskusi di PEHTEM. Sudah beberapa bulan nih tidak hadir di PEHTEM. Tapi kali ini kita angkat tema tentang meminimalisir kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana masjid. Ini seperti apa sebenarnya pemberdayaan ekonomi melalui dana masjid ini Ustadz? Ya, yang pertama kan gagasannya bahwa masjid itu tidak cukup hanya mengurus masjid saja. Ya, selama ini masjid mengurus dirinya saja, artinya membangun fisik masjid, memakmurkan masjid dengan kehadiran jamaah, pengajian-pengajian dan lain-lain. Tetapi sekarang paradigma baru adalah bagaimana masjid juga harus memakmurkan atau mensejahterakan jamaah masjid. Jadi jamaah-jamaah masjid yang miskin, yang memerlukan perhatian orang lain, memerlukan pemberdayaan, dalam hal ini memerlukan perhatian pengurus masjid, itu perlu juga menjadi fokus, menjadi program dari masjid. Ini sudah merebak dan menjadi wacana perbincangan dan action ya di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi kita di Aceh, saya kira juga tidak boleh ketinggalan dalam hal ini. Nah, untuk itu masjid akan bisa berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis. Nah, tentu ini kan harus diwacanakan, disosialisasikan, didiskusikan supaya pengurus masjid, aktivis masjid paham gagasan ini bahwa masjid boleh berbisnis, boleh melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebagian keuntungannya untuk kemakmuran masjid dan sebagian lagi untuk kemakmuran jamaah masjid. Oke, sebagai kegiatan bisnis itu seperti apa Ustadz? Maksudnya contohnya untuk agar misalnya apakah semua masjid di Provinsi Aceh atau memang hanya masjid Baitur Rahman saja misalnya salah satu contoh gitu? Ya, tentu kita mulai dengan masjid-masjid yang punya potensi ekonomi dan bisnis kan. Masjid-masjid di pelosok mungkin juga ada potensi yang kita bisa lihat. Saya misalnya pernah pergi sebuah masjid di pelosok Aceh Jaya. Ternyata dia punya tanah 5 hektar. Setelah kita pelajari, tanah itu cocok untuk ditanam sawit. Itu kan bisnis yang luar biasa. Nah, tetapi kan pengurus masjid di sana belum terpikirkan atau terpikirkan dia tidak mampu menggerakkan, tidak mampu mengelolanya. Jadi setiap wilayah, setiap daerah, setiap lokasi masjid itu ada potensi ekonomi, ada potensi bisnisnya. Tentu kita akan bisa memulai dengan masjid-masjid besar dan sudah ada yang mulainya. Yang terakhir tuh Masjid Baitur Rahman Losmai. Dia sudah buat supermarket, buat waserda, warung serba ada kan, atau minimarket. Ternyata bisa jalan walaupun usia belum setahun. Tapi bagus, launchingnya meriah, sudah menampung tenaga kerja. Nah, tapi kan belum setahun, belum terlihat keuntungannya berapa. Nanti keuntungannya dibagi untuk masjid dan juga untuk jamaah masjid. Jadi bisa dilakukan. Dan masjid-masjid lain sudah melakukannya. Yang agak lama misalnya itu program nasional Dewan Masjid Indonesia. Jadi masjid itu kan punya lokasi tanah, dibangun tower itu kan, bekerja sama dengan pihak pengelola, itu disewakan. Itu kan juga keuntungan walaupun kecil disewakan per tahun. Tapi akan bisa digali kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan masjid itu. Oke, kalau misalnya Masjid Baitur Rahman sendiri, seperti apa? Apakah memang sudah merealisasikan tentang bisnis tersebut? Ya, Masjid Raya Baitur Rahman yang lama adalah Baitul Qiraat Baitur Rahman. Itu tahun 1995. Kegiatannya adalah lembaga keuangan, simpan pinjam dengan pola syariah. Nah, sekarang asetnya sekitar 18 miliar.
karyawannya 15 orang. Itu kan bisnis. Walaupun keuntungannya tidak cukup besar, tetapi sudah menampung tenaga kerja 15 orang. Sudah membuat orang kaya, katakanlah sekitar 500 orang misalnya. Kan sudah lama kan, dari tahun 95 sampai sekarang. Jadi 500 orang itu bisa berlangganan terus menerus, dia bisa mendapatkan pinjaman, bisa mengembangkan usahanya dari usaha mikro, dia sekarang sudah punya toko. Itu bisa dilakukan. Dan tentu bisa dilakukan dengan usaha-usaha lain. Itu sebagai model saja, sebagai contoh saja. Oke, sebagai role model nih Ustadz, kan kalau kita lihat di Provinsi Aceh, masjid terbesar juga ya, dan juga sangat populer kan di Kota Banda Aceh ya, tepatnya di Masjid Baitur Rahman sendiri. Nah, anggaran dana masjid itu diperoleh dari mana saja nih Ustadz? Kalau masjid raya itu banyak dari orang nyimpan sandal aja, dari infak kan. Kemudian sekarang ada tempat parkir yang bagus, pendapatan parkir. Kemudian orang menikah, kan bayar juga tuh untuk sewa tempat pernikahan. Kemudian orang menggunakan toilet, kamar mandi. Kalau masjid raya itu banyak, tambah lagi di infak harian setiap Jumat. Kemudian nanti hari raya, kemudian dan lain-lain kegiatan. Tambah dari wakaf. Masjid raya itu kan punya aset wakaf yang banyak. Katakanlah ada 20 titik atau 20 aset wakaf, itu juga toko bisa disewakan, tanah bisa dibangun, kemudian ada rumah bisa disewakan, itu juga ada. Kalau masjid raya ya saya kira masjid yang sejahtera lah, yang sangat sejahtera, tapi pendapatannya banyak. Ya. Itu bisa mesejahterakan orang di sekelilingnya nggak? Misalnya contoh, misalnya apakah dana Masjid Baitur Rahman tidak bisa memberdayakan pengemis misalnya di Kota Banda Aceh? Oh, itu yang belum. Jadi ini masalah tadi pemahaman ya, paradigma. Bagaimana pengurus masjid memahami pengelolaan masjid itu, kesejahteraan masjid itu. Jadi yang saya bilang dari awal adalah sejahtera bukan hanya masjid saja sejahtera, artinya banyak jamaahnya, banyak kegiatan, tapi sejahtera juga jamaahnya. Nah ini yang belum terpikirkan, jadi kita wacanakan terus, kita sosialisasikan terus, sehingga nanti Masjid Raya misalnya akan punya program untuk mengurus jamaah yang miskin. Jadi sekarang pendapatan masjid atau ekonomi masjid belum berkontribusi terhadap pemberdayaan jamaah. Jadi kita masih tahap awal lah. Oke, jadi kontribusinya untuk apa? Kan nggak mungkin nih dapat income terus nih, misalnya dapat income ya, sumber dananya banyak tapi tidak didistribusikan kembali. Ya karena pemahaman lama bahwa orang atau jamaah masyarakat berinfak itu untuk masjid, bukan untuk orang yang salat di masjid. Ini kan pemahaman lama. Nah mestinya kan bisa dibagi alokasinya. Ini untuk kesejahteraan masjid, untuk pembangunan masjid, ini untuk jamaah masjid. Pemahaman itu yang kita belum punya. Jadi sehingga sekarang ada masjid yang pendapatannya banyak, surplus, dia simpan di bank kan, yang ngambil manfaat bank. Ya kan, bank itu kemudian dia kreditkan, dia pinjamkan, dia kasih pembiayaan kepada orang lain. Bank justru yang ngambil manfaat. Nah, sementara masjid ya hanya menikmati bagi hasil atau bunga dari bank itu. Nah, jadi saya kira gagasan ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga pengurus masjid bisa memahami bahwa bukan hanya mengurus masjid saya, tapi juga harus mengurus jamaah masjid. Sehingga problem kemiskinan yang ada di Aceh ini bisa kita selesaikan. Paling tidak masjid ikut berkontribusi membantu menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Ya, salah satunya mungkin tadi ya memberdayakan misalnya bagaimana tidak ada lagi pengemis ya, atau pengemis sejahtera karena memang mestinya sudah mendapatkan income yang banyak. Tapi menurut Ustadz nih, kalau Masjid Baitur Rahman sendiri itu sudah ada yang dibangun lagi, nggak perlu dibangun lagi atau seperti apa? Emang tidak ada perlu pembangunan lagi? Masih memerlukan pembangunan fisik. Misalnya Masjid Raya atau masjid semegah Masjid Raya Baitur Rahman, menurut saya dia perlu lembaga pendidikan yang bagus. Selama ini kan hanya ada madrasah sanawiyah dan aliyah, itu pun juga belum bonafit misalnya. Tapi menurut saya Masjid Raya Baitur Rahman itu masih memerlukan pembangunan fisik untuk memiliki perguruan tinggi atau universitas. Sekarang perguruan tinggi ada D2 bahasa Arab, tidak cukup. Sekarang kebutuhan zaman adalah sampai S2, S1, S2. Jadi pembangunan fisik berikutnya adalah bagaimana Masjid Raya Baitur Rahman punya Islamic Center, kemudian punya perguruan tinggi.
Dan kabarnya tanahnya sudah ada, jadi tinggal membangun saja. Itu juga diperlukan fisik. Ini kan kontribusi juga, kontribusi masjid di bidang pendidikan. Tadi yang kita bahas adalah kontribusi masjid di bidang ekonomi. Nanti di bidang sosial bagaimana mengurus orang miskin, jamaah yang miskin misalnya. Jadi masjid ini sebenarnya punya tanggung jawab lah mengurus umat supaya umat ini berkualitas. Ya. Tidak cukup kita hanya mendorong umat berkualitas melalui khutbah, melalui pengajian, tapi tanpa prakteknya tanpa usaha-usaha yang lebih konkret. Oke, untuk dana masjid sendiri nih Ya. Ustadz, apakah memang ada di audit? Itu audit angkutan publik. Tapi kalau Masjid Raya diaudit oleh angkutan publik karena laporan keuangannya diumumkan. Apalagi sekarang kan sudah 2 di Masjid Raya Baitur Rahman. Ada pemerintah, ada BLUD, ada UPTD. Itu kan diaudit oleh inspektorat, oleh BPK. Tapi yang belum Yang diaudit. sebelumnya nggak seperti itu? Ya, Sebelumnya berarti BLUD aja? yang audit satu lagi kan ada uang. Sekarang yang Masjid Raya itu masih terpisah adalah uang atau anggaran wakaf itu juga diaudit oleh angkutan publik, bukan auditor pemerintah karena dia masih dianggap ini uang swasta gitu kan, uang infak jamaah dan uang wakaf itu. Oke, Ya. ini terkait masih dana, masih Baitur Rahman karena memang Ya. kita menjadi objeknya di Baitur Rahman karena itu menjadi contoh ya Ustadz ya, memang banyak yang sudah memang dilimpahkan dana, artinya Ya. dana melimpah di masjid tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari pantauan nih masyarakat, liftnya ya, Ya. sering nggak bisa berjalan dengan baik, kemudian payungnya juga nggak Ya. sering terbuka, itu seperti apa nih Ustadz? Itu kan saya tidak punya otoritas ini menjelaskan ini, tapi kan kita punya akses untuk mengetahui sedikit tentang informasi di Masjid Raya itu. Ya kalau selama ini kan biaya yang besar adalah untuk pengelolaan payung kemudian untuk listrik. Nah sekarang kan ada BLUD, ada pendapatan BLUD itu melalui parkir, melalui pernikahan, kemudian toilet. Ya, itu bisa juga mencapai sampai 2,2 miliar setahun misalnya. Nah itu sudah cukup untuk operasional. Tapi saya tidak tahu apakah misalnya payung itu apakah harus dibuka tutup setiap waktu. Tentu ini akan berdampak terhadap listrik. Tapi kalau hari Jumat kan selalu dibuka dari Ya, awal. hanya setiap hari Jumat Iya, aja dibuka iya gitu. karena kan dibuka pun misalnya nggak ada jamaah, tidak ada orang yang datang berlindung di situ kan juga mungkin diperhitungkan juga tidak efisien. Tapi selama ini dari pendapatan BLUD sudah cukup mendukunglah operasional masjid. Ditambah nanti kan ada UPTD itu ya, organ pemerintah bagian dari Dinas Syariat Islam, itu sudah ada anggarannya kan dari APBA untuk gaji dan biaya operasional dari pengelola atau dari UPTD itu. Oke, di mana Ya. bisa kita akses nih Ustadz untuk dana infak dan wakaf? Apakah boleh diakses oleh masyarakat atau hanya petugas saja nih? Ya diumumkan kan, kalau infak itu kan diumumkan setiap Jumat. Kemudian kalau dana BLUD itu bisa diakses melalui UPTD. Ya, saya tidak tahu apakah diumumkan di website, tapi masyarakat bisa akses. Buktinya misalnya Gema Baitur Rahman, kami tanyai ke UPTD itu bisa dijelaskan. Yang belum diumumkan adalah dana wakaf. Dana wakaf masih ada pengelolanya, masih ada nazirnya. Tapi kalau masyarakat mau akses laporannya bisa ke nazir, atau masyarakat bisa meminta laporannya di Badan Wakaf Indonesia, karena nazir wajib melaporkan laporan keuangannya ke Badan Wakaf Indonesia. Tapi masyarakat bisa akses. Kalau misalnya untuk imam ya, Ya. imam masjid dan juga pengelolaannya, apakah itu meregenerasi atau seperti apa? Atau itu aja orangnya untuk Baitur Rahman Dia sendiri? begini, imam itu kan tidak ada periode. Imam itu tidak ada penerapan prinsip demokrasi. Demokrasi itu kan ada periode, nih 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun misalnya. Imam tidak begitu. Imam sejauh masih belum uzur, dia masih layak menjadi imam, dia bisa terus. Nah, tapi mekanisme itu saya kira diatur. Misalnya ada imam yang tidak layak lagi atau mengundurkan diri, itu kan ada diganti, ada proses musyawarahnya, nanti ada UPTD-nya, ada dewan imamnya, ada imam besarnya, atau muazin ada yang harus diganti. Nah, tapi saya memahami tidak ada penerapan prinsip demokrasi dalam pergantian imam dan Berarti kalau imamnya muazin imam itu aja terus atau memang bergantian? Justru sekarang beberapa imam baru.
karena yang lama usianya sudah lanjut. Sekarang ada 3 orang imam hafiz dan bagus dan baru di Mesjid Raya itu. Makanya sekarang masyarakat mungkin yang salat di Mesjid Raya itu lebih nyaman deh, karena imamnya hafiz semuanya kan. Oke, kita lihat ya pemirsa PTM ini tercatat secara data BPS ini ada 4.269 masjid di Aceh, kemudian 7.475 musola, 189 gereja Protestan dan 19 gereja Katolik, 1 pura dan 20 vihara. Ini ya, kita lihat dari BPS tentu tercatat masjid yang lebih banyak karena kita memang mayoritas Muslim nih Ustadz. Nah untuk Masjid Raya sendiri nih, pengurus masjidnya ditunjuk atau dipilih? Ya, saya sebut tadi tidak ada prinsip demokrasi, tentu bukan dipilih ya, bukan dipilih seperti pilih kecil itu, seperti pilih kepala dusun misalnya kan. Tapi kan ada mekanisme musyawarah yang diatur. Ketika ada dewan imam, kemudian ada dinas terkait, kemudian ada OPTD. Ya, mereka musyawarahkan melihat orang-orang yang layak, yang patut, yang direkomendir untuk menjadi imam. Berat tuh menjadi imam. Mungkin menjadi muazzin lebih mudah, ya kan? Tapi menjadi imam, tidak sembarangan orang mau jadi imam. Kita anggap layak, tapi belum tentu dia mau jadi imam. Mungkin ada syarat-syarat tertentu nih Ustadz. Oh ya, kalau Masjid Raya itu kan sekarang harapan masyarakat itu harus hafiz. Itu satu syaratnya. Kemudian hafiz kan banyak sekali sekarang di Banda Aceh. Dilihat karakternya, kemudian dilihat ibadahnya, sampai dilihat latar belakang keluarganya. Justru yang paling rendah misalnya dilihat penampilannya, kan juga perlu itu. Ustaz, jadi itu ada kajiannya. Benar. Ya. Ini kita lihat dari data tadi kan banyak masjid ya, 4.000 sekian di Provinsi Aceh. Tentu tidak semua masjid sejahtera. Ya, ya. Ada juga nih masjid yang mengutip sumbangan ke warkop dan lain sebagainya hanya untuk dikatakan untuk membangun masjid. Itu seperti apa Ustaz? Apakah dibolehkan? Nah. Oh iya kan. Atau di jalan kan kita sering tuh kutip sumbangan. Banyak metode cara mencari sumbangan, tetapi yang di jalan itu tidak dianjurkan. Saya pernah ingat waktu Abu Doto gubernur, dia buat rapat khusus menertibkan yang cari sumbangan itu sepanjang jalan sampai ke Medan gitu kan. Ada masjid-masjid itu dia suruh larang dan itu tidak boleh, dan minta difasilitasi oleh pemerintah. Saya kira itu sikap yang benar. Walaupun sekarang saya lihat sudah ada lagi, tapi itu kan tidak tepat. Tapi kan cara-cara lain mengunjungi masyarakat, mungkin dia harus proaktif mengumumkan di media sosial. Itu kan boleh saja. Sebab ada masjid-masjid yang di pedalaman itu, masjid-masjid kecil, untuk operasional Jumat saja tidak cukup. Dia membayar khatib saja tidak memadai, apalagi untuk kebersihan misalnya. Ada masjid-masjid yang minus itu kan di desa-desa. Tapi sebagian masjid kan sejahtera, pendapatannya besar, masjid-masjid kecamatan misalnya. Makanya ada diskusi di kalangan jaringan masjid itu, misalnya Dewan Masjid Indonesia, Badan Kemakmuran Masjid Aceh, bahwa bagaimana masjid-masjid besar, level provinsi, kabupaten, kota, kecamatan membackup masjid-masjid yang ada di desa-desa. Tapi itu kan belum terjadi karena sangat otonom masing-masing masjid itu. Nah, kemudian ada yang menguntungkan di Aceh secara fisik, ya pemerintah provinsi dan kabupaten kita ikut mensupport pembangunan masjid itu. Sudah boleh ya, selama pelaksanaan syariat Islam pemerintah sudah boleh membiayai aktivitas masjid. Artinya pembangunan masjid nih misalnya ada desa yang memang belum ada masjidnya, berarti itu dibangun oleh pemerintah? Boleh. Tetapi kan masjid itu kan boleh disupport oleh pemerintah kan, tetapi itu kan inisiatif jamaah, inisiatif masyarakat. Karena tidak perlu juga atau tidak boleh juga pemerintah mengurus semuanya. Kalau pemerintah mengurus juga masjid dari nol misalnya, mana lagi peluang masyarakat berinfak, bersedekah, kan gitu kan? Berarti sumber utamanya untuk pembangunan masjid itu memang dari masyarakat. Masyarakat lah. Kan masyarakat itu dia komitmen keagamaannya, dia mau beribadah. Ya kan ada ibadah yang berjamaah, salat berjamaah, ada salat berjamaah, salat Jumat, kemudian tempat rapat dan musyawarah. Jadi masjid itu bukan hanya tempat ibadah kan, juga tempat-tempat pertemuan, peringatan Hari Besar Islam. Masyarakat kan berkepentingan, sehingga di Aceh itu banyak sekali menasah yang tadi 7.000-an itu kemudian meningkat statusnya menjadi masjid kan, sudah lebih baik, dan jumlah penduduk atau jumlah masyarakat, jumlah jamaah yang terus meningkat itu. Tapi saya kira
adalah itu tugas masyarakat. Masyarakat bersedekah, berinfak. Dengan berinfak ke masjid lah, itu adalah juga wakaf, akan menjadi satu amal jariah kan, yang akan mengalir pahalanya. Pandangan ini yang harus kita sampaikan juga kepada masyarakat. Tapi kan Ustadz nih banyak juga nih orang yang berlomba-lomba ya membangun masjid dengan megah, tapi isinya malah jamaahnya kurang nih Ustadz. Nah itu seperti itu tugas lain kan. Itu tugas beda bahasan ya. Ya, artinya ini tugas pengurus masjid itu kan tadi adalah membangun fisiknya. Tentu nanti mencari mitra pengusaha dan juga pemerintah. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, pengaturannya, manajemennya yang baik. Kemudian mengurus jamaahnya. Kemudian melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian mengisi kegiatan-kegiatan masjid kan. Berat tugas masjid itu. Tugas pengurus masjid kan. Sekarang Badan Kemakmuran masjidnya. Makanya sekarang misalnya ada dinas Syariat Islam itu melakukan pembinaan, asistensi terhadap pengurus-pengurus masjid supaya dia lebih berdaya, lebih profesional, lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, apalagi harus diurus. Kemudian pengurus masjid melakukan studi banding ke Pulau Jawa, masjid-masjid yang bagus misalnya. Itu dilakukan sekarang walaupun belum masif sekali, tapi dilakukan untuk pemberdayaan pengurus masjid itu. SDM pengurus masjid itu juga satu kegiatan lain. Baik, Ustadz, untuk pertanyaan terakhir nih Ustadz ya. Lebih baik mana nih? Misalnya ada orang kaya nih Ustadz ya, membangun masjid atau memberikan nafkah kepada fakir miskin dan anak yatim. Dari pandangan Ustaz seperti apa? Karena kan gitu. Kita lihat kan masjid juga sudah banyak seperti itu kan, tapi ada dibangun lagi. Nah itu seperti apa? Yang lebih baik adalah dia kasih ke pengurus masjid, tapi amanahi bahwa ini urus jamaah masjid yang miskin. Jadi pengurus masjid menjadi aktif, kegiatan masjid bertambah, ya. Tapi dia harus urus fakir miskin di masjid, terutama jamaah tetapnya. Nah, akan lebih baik lagi, lebih berkualitas adalah dia bisa invest di masjid untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis. Karena kegiatan ekonomi bisnis itu berlanjut. Kalau dia kasih sekali, saya kasih 100 juta hibah atau infak, habis selesai kan. Tapi ini saya kasih 100 juta untuk masjid, tolong investasikan. Bikin kegiatan ekonomi, misalnya yang paling sederhana adalah air isi ulang misalnya, kan bisa dengan investasi 100 juta. Tapi dia itu tidak habis-habis kan. Tapi sekarang ya kita tingkatkan gagasannya atau infak jamaah itu menjadi kegiatan ekonomi dan bisnis supaya bisa berlanjut. Artinya meminimalisir kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana masjid. Ada masjid yang harus diberdayai ya, kemudian tapi ada juga masjid yang harus memberdayakan masyarakat ya. Misalnya itu ya. Mungkin untuk closing statement nih Ustadz, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang mungkin dana masjid untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Silakan Ustadz. Ya. Jadi ada penelitian sekitar 15 tahun yang lalu di Banda Aceh itu rata-rata saldo kas masjid itu yang tidak digunakan 5 juta. Sekarang pengamatan saya bisa 20 juta saldo kas masjid di Banda Aceh itu yang tidak termanfaatkan. Nah, dana ini bisa digunakan untuk modal usaha. Apalagi bisa diorganisir, ada sebuah koperasi, bisa modal bersama, bisa melakukan satu kegiatan ekonomi dan bisnis yang layak dilakukan di sini, misalnya di Banda Aceh sebagai model. Nah, ini harus diorganisir. Nah, nanti dibuat skenario bagi hasilnya. Ada untuk pengurus masjid, untuk pengelolanya, kemudian untuk kesejahteraan masjid, kegiatan-kegiatan masjid, dan ada juga untuk memberdayakan jamaah. Itu satu. Yang kedua dan terakhir adalah saya kira sudah waktunya kita berpikir masjid juga melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bisnis ya, untuk mengurus jamaah masjid ini, untuk mensejahterakan jamaah masjid. Ada sebagian kecil jamaah masjid tapi dia miskin, belum sejahtera, kita urus. Nah, bagaimana kita mengurusnya? Maka masjid perlu kegiatan ekonomi dan bisnis. Nah, termasuk sekarang mulai berkembang adalah kegiatan-kegiatan wakaf produktif yang berbasis masjid. Masjid banyak mengelola aset wakaf, ini bisa diproduktifkan. Nah, sebagian peruntukan wakaf itu seperti amanah wakif adalah untuk masjid, tapi sebagian lagi kita bisa menggunakan untuk mensejahterakan jamaah masjid yang masih belum berdaya itu. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.